Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang boleh berjumpa dengan Anda kembali di dalam program Pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama Cornelius Media. Saya Pendeta Jerry Jacobs, ditemani dengan hamba-hamba Tuhan. Di sebelah kiri saya Pendeta Widodo Purwanto. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, baik Pendeta. Ada Pendeta Edward Taliwongso. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat. Dan Pendeta Felix Gosal, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Kita akan memulaikan acara ini dengan doa, dan saya mengundang kesediaan dari Pendeta Edward Taliwongso untuk memimpin di dalam doa buka. Ya, kita membutuhkan pertolongan Tuhan ketika kita akan mempelajari firman pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih oleh karena sampai hari ini Tuhan masih menuntun kami menuju ke tempat perhentian yang sejati. Kembali lagi pada kesempatan ini melalui pelayanan dari Cornelius Media. Kami akan mendiskusikan, mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Kiranya urapan Roh Suci akan menolong, menyanggupkan kami untuk melihat mutiara-mutiara kebenaran di dalam pelajaran ini. Kami serahkan jalannya diskusi pendalaman Alkitab ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, judul pelajaran Sekolah Sabat saat ini adalah Merindukan Lebih Banyak. Dan ayat intinya diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan seperti biasanya kita akan membahas lebih dahulu latar belakang ayat inti kita. Kalau begitu kita akan melihat siapa penulis dari surat 1 Korintus ini. Jelas di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama dituliskan tentang siapa penulisnya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Paulus adalah orang yang mengirim surat kepada jemaat di Korintus dan juga menggunakan sekretaris atau juru tulisnya, namanya Sostenes di sana. Nah, dia menuliskan surat ini sekitar tahun 53 sampai 54 Masehi, ketika dia berada di Efesus dalam perjalanan misionarisnya ketiga. Ya. Kalau begitu siapa sebenarnya jemaat Korintus ini? Jemaat Korintus adalah jemaat yang juga didirikan oleh Rasul Paulus ketika dia mengadakan perjalanan misionaris keduanya sekitar tahun 50 Masehi, dan ketika dia tiba di kota Korintus, dia menetap di sana selama 18 bulan. Pada saat itulah dia mendirikan satu kumpulan umat gereja Kristen yang ada di Korintus. Nah, Korintus sendiri ini adalah kota yang penting pada saat itu. Kota yang dalam tulisan seorang penulis dikatakan bahwa kota ini mengekspresikan kemewahan. Ada banyak orang-orang di sana dari berbagai macam populasi di dunia berkumpul di sana. Dan dia katakan, Barnes katakan bahwa kota ini seperti the Paris of Antiquity. Jadi kota Paris katanya, kemewahan. Dan di sana juga ada kuil Dewi Aphrodite dan juga Apollo ada di sana. Orang penyembah berhala ada di sana. Seorang penulis lain mengatakan, W.D. Chamberlain, dia katakan, jika saja Injil bisa menang di sana, maka Injil itu juga akan menang di dalam segala situasi apapun. Jadi kota ini sangat penting dan juga menantang untuk kekristenan masuk di sana. Tetapi Paulus berhasil. Namun, di sana ketika Paulus ada di Efesus, dia mendengar ada berbagai macam masalah yang dihadapi oleh jemaat yang didirikan pada perjalanan misionarisnya yang kedua. Di antaranya kalau kita lihat Alkitab kita dalam 1 Korintus, surat 1 Korintus ini, permasalahan pertama sudah tercatat di dalam pasal yang pertama, perpecahan di dalam jemaat. Kemudian dia katakan pasal yang ketiga, perselisihan ada di sana. Kemudian dia katakan di sana, ada masalah dosa atau immorality di dalam jemaat itu. Kemudian tentang perkawinan dibahas juga. Mereka juga perlu nasihat tentang perkawinan sebab ada terjadi percabulan di sana.
Kemudian tentang penyembahan berhala ada di sana. Dan di dalam 1 Korintus pasal 10 dituliskan Paulus untuk memperingatkan jemaat yang ada di Korintus ini bagaimana nasib mereka jika mereka melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di zaman dahulu. Jadi tema besar dari Rasul Paulus ketika menulis kitab 1 Korintus adalah memperingatkan jemaat yang dia bangun sendiri dalam perjalanan misionarisnya untuk mereka hidup sesuai dengan apa yang dia doakan dan dia inginkan pada waktu mendirikan jemaat itu. Saya pikir ini adalah latar belakang singkat dari kitab 1 Korintus, sekaligus juga ayat inti kita di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Ya, terima kasih Pendeta Widodo. Dan kalau kita perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-6 ini, dia katakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh, ya, contoh untuk memperingatkan kita. Nah, mungkin bagi kita yang belajar sekolah sahabat, maka sebenarnya kata contoh ini adalah sentral, ya, sangat penting untuk kita bisa lebih memahami apa yang akan dibicarakan. Kemudian kita harus pahami dulu mengapa Rasul Paulus menggunakan kata contoh ini dan mengapa penulis pelajaran sekolah sahabat menggunakan kata contoh. Pengertian contoh. Nah, contoh ini sebenarnya berasal dari dari bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, yaitu typos. Nah, typos ini ada beberapa arti yang mungkin bisa kita jabarkan pada kesempatan ini. Yang pertama, typos itu berarti adalah sebuah tindakan yang terjadi di masa lalu, tetapi meninggalkan bekasnya untuk bisa dilihat pada masa kini. Seperti contoh, kalau kita lihat cerita tentang pada waktu Yesus menampakkan diri, lalu kemudian kepada murid-muridnya, ada satu murid yang tidak percaya, namanya adalah Thomas. Dan Thomas katakan, saya tidak percaya sampai saya melihat bekas paku. Dan kata yang digunakan untuk bekas paku itu adalah typos itu. Ya. Jadi suatu tindakan yang sudah terjadi, tetapi bisa dilihat bekasnya sekarang ini, dan menjadi sebuah pelajaran. Nah, arti yang lain dari kata typos itu adalah model, pattern, atau form. Ya, model, patron, atau sebuah format. Atau sebuah cetakan, bisa saya gunakan bahasa Indonesia, sebuah cetakan yang nanti akan digunakan sebagai sebuah contoh untuk yang kemudian. Nah, itu kira-kira bagi saya secara pribadi, mungkin inilah maksud dari Rasul Paulus. Jadi, kalau kita bertanya kembali, jadi ketika Rasul Paulus katakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh. Apanya yang akan kita contohi? Apa yang harus jadi contoh bagi kita? Apa yang layak jadi pattern bagi kita? Apakah kejahatan mereka atau perjalanan pengalaman rohani mereka? Nah, jawabannya adalah saya percaya ini adalah bicara tentang pengalaman rohani umat Israel. Kalau kita lihat, ya, maka Rasul Paulus bicara dengan bahasa leluhur kita, artinya orang-orang Israel. Dan dia mengutip ada 5 hak istimewa yang semua orang Israel terima, semua di antara mereka. Pertama, Tuhan melindungi mereka di bawah awan. Lalu kemudian Tuhan menyelamatkan mereka dari orang Mesir di Laut Merah. Lalu kemudian Tuhan membimbing mereka melalui pemimpin yang namanya Musa. Lalu Tuhan memberi mereka makan mana. Lalu kemudian Tuhan memberi mereka minum air yang keluar dari batu. Nah, ada 5 kesempatan istimewa ini, tetapi kemudian kalau kita belajar 1 Korintus pasal 10, mereka membalas juga dengan hal-hal yang sangat menyedihkan hati. Nah, itulah kira-kira pengalaman rohani mereka. Nah, sekarang kalau kita bertanya apa yang ada di dalam pikiran penulis pelajaran sekolah sahabat ketika dia menggunakan kata typos ini atau contoh atau example. Nah, secara konteks pelajaran sekolah sahabat minimal ada 3 typos, ada 3 contoh. Yang pertama adalah pengalaman rohani orang Israel. Lalu yang berikut adalah tentang ritual atau tempat kudus. Lalu yang berikut adalah tempat perhentian yang dibicarakan di Ibrani pasal 4.
Nah, kira-kira kalau saya pelajari pelajaran sekolah Sabat yang ingin disampaikan oleh penulis pelajaran sekolah Sabat, dia ingin mengumpamakan perjalanan rohani orang Kristen itu adalah seperti pengalaman orang Israel pada waktu mereka dibebaskan dari Mesir, sama seperti kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Pada waktu mereka dipimpin oleh Musa, sama seperti kita dipimpin oleh Yesus, mengikuti Yesus. Sama seperti mereka dibaptis melalui Laut Merah, kita juga dibaptis di dalam Yesus Kristus. Ya. Sama seperti mereka itu diberi makanan rohani, mana dari sorga, kita juga diberi makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Sama seperti mereka itu minum dari air yang keluar dari batu, Rasul Paulus katakan batu karang itu adalah Yesus Kristus ya. Kita juga minum dari Yesus Kristus, dari sumber mata airnya. Lalu kemudian, sesudah mereka keluar dari tempat kudus, mereka kemudian diperintahkan untuk membangun sebuah tempat yang semuanya ini melambangkan hubungan dengan Yesus. Perabotan-perabotan, mezbah korban bakaran, meja roti sajian, 7 kaki dian, mezbah ukupan. Itu adalah yang harus mereka pelajari selama mereka berada di padang belantara itu. Lalu tujuan akhir dari perjalanan selama 40 tahun itu adalah menuju ke tanah Kanaan. Sama juga seperti kita sementara dituntun untuk menuju kepada tanah Kanaan surgawi. Jadi inilah saya pikir apa yang ada di dalam pemikiran dari penulis pelajaran sekolah Sabat yang ingin dia sampaikan tentang bagaimana pengalaman rohani orang Israel menjadi contoh, menjadi model, menjadi patron, menjadi sebuah cetakan bagi orang Kristen yang hidup di zaman sekarang. Saya pikir itulah pengertian contoh di ayat ini. Ya, baik. Selanjutnya ayat tema kita di sana penulis Rasul Paulus mengatakan supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi apa hal-hal jahat yang mereka perbuat saat itu menurut Rasul Paulus? Nah, kita bersyukur dengan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia memberikan catatan kaki, ya. Hubungan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Korintus 1 Korintus pasal 10 dengan apa yang terjadi dalam cerita bangsa Israel. Nah, kalau kita baca baik-baik di dalam 1 Korintus pasal 10, mulai ayatnya yang ke-5 sampai ke-10 itu Paulus memberikan deretan, summary, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka berada di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Nah, di sana mulai dari ayat yang ke-5 itu merujuk kepada cerita di dalam Bilangan pasal 14, yaitu persungutan bangsa ini sehubungan dengan laporan dari 10 pengintai yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian itu. Lalu ayatnya yang ke-6 dari 1 Korintus pasal 10 ini merujuk kepada Bilangan pasal 11. Cerita di sana adalah tentang nafsu rakus ketika bangsa ini menginginkan makan daging. Ya. Lalu ayatnya yang ke-7 itu merujuk kepada cerita di dalam Keluaran pasal 32, yaitu cerita tentang lembu emas. Nah, di dalam ayat ini Rasul Paulus mengatakan itu bukan saja masalah penyembahan berhala, tetapi ada makan, ada minum, dan ada bersukacita, bersukaria. Nah, kata bersukaria ini kalau kita balik ke Keluaran pasal 32, kata yang dipakai di sana adalah lehazek. Nah, lehazek ini adalah kata yang menarik oleh karena di dalam kamus teologi dan eksegesis Perjanjian Lama, Van Gemeren dia mengatakan bahwa penggunaan lehazek di dalam Keluaran 32 ini lebih merujuk kepada seksual orgi atau pesta seks. Nah, jadi kita bisa bayangkan ini kejahatan yang dilakukan oleh bangsa ini dalam cerita lembu emas. Lalu ayat yang ke-8 itu merujuk kepada cerita di dalam Bilangan pasal 25, yaitu persinahan orang-orang Israel dengan perempuan Moab. Bukan saja mereka bersinah, tetapi perempuan ini juga mengajak mereka untuk menyembah berhala, bahkan memakan makanan korban yang telah dipersembahkan kepada Baal. Lalu ayat yang ke-9 merujuk kepada Bilangan pasal 21, yaitu persungutan bangsa ini ketika mereka bersungut tidak ada air dan mereka komplain bahwa makanan yang mereka miliki adalah makanan yang hambar, tidak ada rasa. Dan ayat yang ke-10 itu adalah cerita dalam Bilangan pasal 16, yaitu tentang
pemberontakan Korah. Nah, kalau kita bisa lihat, Paulus sementara bercerita tentang kejahatan-kejahatan bangsa ini. Tetapi ada yang menarik, yaitu kata kita. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat tema kita, kata kita ini muncul 3 kali ya. Sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan. Ya. Jadi siapa kita ini sebenarnya? Nah, kata kita ini merujuk kepada jemaat itu sendiri. Orang-orang yang ada di Korintus, di mana kita tahu bersama situasi yang mereka alami saat itu, sekularisme dan praktik-praktik yang lainnya itu mirip-mirip dengan yang dialami oleh nenek moyang mereka ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal, tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi di sana, pemahaman-pemahaman yang salah tentang pengajaran, dosa-dosa seksual immorality, dan juga pemahaman-pemahaman yang keliru dari filosofi-filosofi saat itu yang membuat Rasul Paulus menuliskan that we might not desire evil. Jadi jangan kita menginginkan hal-hal ini. Terima kasih Pendeta Felix Gosal. Nah, kalau kita membaca apa yang dituliskan Rasul Paulus khususnya secara umum di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, maka Paulus merujuk kepada nenek moyang bangsa Israel sebagai contoh. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar apa itu contoh dan bagaimana pengertiannya. Kemudian kalau kita membandingkan dengan apa yang ditulis oleh penulis Sekolah Sabat memasukkan ritual dan korban. Artinya kalau kita merujuk kepada bangsa Israel sebagai contoh, maka pada zaman bangsa Israel ini dipimpin oleh Musa, ada begitu banyak ritual yang harus dilakukan menurut peraturan yang Tuhan berikan kepada Musa. Nah, kira-kira pertanyaannya sekarang adalah, apakah ritual-ritual atau upacara-upacara ini yang dilakukan oleh bangsa Israel nenek moyang mereka dilakukan juga oleh jemaat di Korintus? Pertanyaan yang lebih lanjut lagi, apakah hal-hal ini masih relevan dengan kehidupan Kristen kita sekarang? Saya percaya bahwa apa yang dinyatakan oleh Paulus ini tidak dipraktekkan pada waktu itu. Sebab, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini hanyalah tipos atau contoh. Jadi, kalau mau dikatakan ini hanyalah pola pattern tadi. Dan saya membaca di dalam satu artikel dikatakan bahwa secara teologi, kata tipos atau bisa dikatakan tipologi menggambarkan studi tentang kesinambungan perjanjian lama dan perjanjian baru melalui jenis-jenis peristiwa yang dipandang sebagai bayangan. Jadi dipandang sebagai bayangan dan memberi makna historis kepada peristiwa-peristiwa tertentu di perjanjian baru. Artinya kalau berbicara tentang bayangan, berarti itu hanyalah rujukan saja. Tidak harus semestinya dipraktekkan, bahkan tidak relevan untuk dipraktekkan di zaman kita sekarang. Kenapa? Alasan yang kedua, bahwa kalau merujuk kepada bayangan, beberapa ayat di dalam kitab Ibrani menunjuk Yesus itu sebagai perwujudan dari apa yang dibayangkan dalam ritual-ritual dan upacara-upacara yang dilakukan oleh bangsa Israel nenek moyang kita. Jadi, tidak relevan juga dilakukan sekarang karena itu hanyalah bayangan saja. Contoh yang berikut, kalau saya membaca di dalam pelajaran hari Senin, Sekolah Sabat, ritual adalah komunikator yang sangat baik dari nilai-nilai dan informasi penting, dan itu perlu dipahami dalam konteksnya. Artinya, kalau Paulus berbicara kepada jemaat Korintus sebagai rujukan untuk mereka diperingatkan bahwa jangan lakukan ini, sebab nenek moyangmu telah lakukan ini. Jangan kamu jadi tertimpa seperti apa yang mereka alami. Itu adalah satu peringatan. Jadi tidak harus dipraktekkan dan itu tidak relevan. Dan yang terakhir adalah bahwa Paulus tidak juga memberi perintah di dalam surat 1 Korintus khususnya pasal yang ke-10 ini untuk mempraktekkan ritual-ritual tersebut. Tidak ada satu kali pun Paulus mengatakan engkau harus praktekkan ini. Bahkan di dalam kitab Ibrani pun semuanya hanyalah bayangan, tipologi.
Sebagai contoh, mungkin ya, sebagai contoh, Melkisedek as a type of Christ. Kemudian dia katakan lagi bahwa Yerusalem, kalau kita lihat Yerusalem as a type of heavenly kingdom, kerajaan sorga. Jadi itu tidak harus dipraktekkan, bahkan tidak relevan untuk dipraktekkan sekarang, yaitu ritual-ritual karena bersifat bayangan. Kemudian Kristus sudah wujudkan itu, dan yang terakhir Paulus tidak juga memerintahkan untuk mempraktekkan hal-hal itu. Terima kasih Pendeta Widodo. Kita sudah melihat bahwa pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel di waktu yang lalu menjadi contoh, atau dapat saya bahasakan dalam istilah saya itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita pelajari bahwa ada konsekuensi dari setiap keputusan yang kita buat. Ya. Apakah keputusan yang benar ataupun keputusan yang salah, semuanya ada konsekuensinya. Di sini ada kegagalan bangsa Israel dalam membuat keputusan yang benar. Ini digambarkan di dalam buku Mazmur 95 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan sebagian dari ayat ini. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalan-jalanku. Sebagai konsekuensinya, ayat 11 mengatakan, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Atau dalam pengertian bangsa Israel adalah masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini adalah konsekuensi dari sifat keras hati, keras kepala, tidak taat kepada Tuhan, tidak menurut perintah-perintahnya. Hilang kesempatan masuk tanah Kanaan, hilang kesempatan mendapatkan perhentian, hilang kesempatan untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan masuk ke dalam tanah Kanaan, atau bagi kita masuk ke dalam Kanaan surga yang mulia. Namun kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak dibiarkan oleh Tuhan tanpa solusi mengenai masalah keras hati atau keras kepala ini. Di dalam Ibrani 4 ayat 4 sampai 7, saya baca ayatnya yang ke-6, di sana disebutkan, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu, ayat 7, ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Solusinya adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk datang kepadanya. Melembutkan hati kita di bawah tuntunan Roh Kudus. Dan kesempatan itu Tuhan tidak berikan hanya kepada bangsa Israel di waktu lalu, hanya di perjanjian baru, tetapi kesempatan itu juga diberikan pada kita saat ini. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan berkata pada hari ini, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk dapat menerima tawaran dari Tuhan kita Yesus Kristus, menerima tawaran keselamatan daripadanya, meninggalkan keras hati dan keras kepala kita, dilembutkan oleh kuasa Roh Kudus. Kiranya kita semua dapat menyambut dengan baik dan benar, karena ingat ada konsekuensi dari setiap keputusan yang kita buat. Ya, lalu kemudian kita berfokus kepada Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 di sana diperkenalkan beberapa terminologi, yaitu masuk ke tempat perhentian, atau juga masih ada satu hari perhentian. Nah, apa maksudnya di sini? Nah, untuk memahami ini tentu kita perlu tahu dulu konteks dekatnya, konteks dekat dari pasal 4 ini. Nah, kalau kita baca sebenarnya apa yang ditulis di pasal 4
teristimewa ayat 1 sampai ayat 11 ini sebenarnya masih ada kaitan dengan pasal sebelumnya. Masih dalam satu rangkaian. Dan kalau kita baca contohnya dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 11, maka apa yang bisa kita temukan di sana? Di sana dia katakan begini, ayat 7 saya baca. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah, ini disebutkan di padang gurun. Ya. Di mana nenek moyangmu mencobai aku. Dia merujuk kepada nenek moyang bangsa Israel. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Sudah semakin jelas lagi ya. Nenek moyang, padang gurun, lalu kemudian ada kerangka waktu yang disebutkan di sana adalah 40 tahun. Jadi kita sudah semakin jelas. Jadi ini apa konteksnya? Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu, dan selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Nah, jadi menurut konteks orang Israel purba, yang dimaksud dengan tempat perhentian itu adalah tanah perjanjian. Oleh karena Ulangan pasal 2 ayat 19, dia katakan begini. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi ketika penulis Ibrani mengatakan tempat perhentian, yang ada di dalam pikirannya itu adalah tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, pertanyaan berikut. Apakah janji tentang itu, tanah perjanjian itu sudah digenapi? Jawabannya, iya. Oleh karena kalau kita baca dalam kitab Yosua 21 ayat 43 sampai 44, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan. Nah, kita tanya di mana kata perhentian? Ya, di bahasa Indonesia memang tidak diterjemahkan rest, tetapi banyak sekali Alkitab bahasa Inggris yang menerjemahkan kepada mereka dianugerahkan rest, perhentian sebenarnya ke segala penjuru. Jadi, sebenarnya janji tentang perhentian itu sudah digenapi. Yaitu ketika orang Israel ada satu generasi yang diizinkan untuk menempati tanah Kanaan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, sebagaimana yang sudah dikutip oleh Pendeta Jerry tadi, penulis Ibrani mengutip Mazmur pasal 95. Di mana di Mazmur pasal 95 itu masih terbuka sebuah undangan dengan mengatakan pada hari ini. Kita bisa berpikir, bukankah orang Israel sudah masuk ke tempat perhentian yang lalu? Kenapa undangan itu masih dibuka saat ini dengan mengatakan, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, masih terbuka masuk ke tempat perhentian. Ya. Kalau kita baca Mazmur pasal 95, dia katakan seperti demikian. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Apa artinya ini? Artinya bahwa tempat perhentian itu tidak berhenti sampai kepada orang Israel menuju atau menempati tanah Kanaan. Ya, ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Dan itulah judul pelajaran sekolah sahabat kita, menginginkan sesuatu yang apa? Lebih lagi. Nah, saya mau kutip sebuah komentar dari Word Biblical Commentary oleh William Lane. Dia katakan begini. Jika Yosua benar-benar telah mencapai perhentian yang dijanjikan, kalau betul-betul itu sudah selesai pada waktu itu, maka tidak perlu lagi ada pembaharuan janji dalam Mazmur 95. Di Mazmur 95, entah ratusan atau bahkan ribuan tahun sesudah peristiwa tanah Kanaan itu direbut, tetapi masih diberikan lagi kesempatan. Pada hari ini, engkau masih bisa menikmati tempat perhentian. Artinya apa? Pengalaman perhentian di Kanaan itu hanyalah sebuah tipos, hanyalah sebuah type, hanyalah sebuah tipe atau simbol dari perhentian total yang Allah maksudkan bagi umatnya. Ya, itulah artinya. Lalu kemudian, apa kaitannya dengan hari ke-7? Apa kaitannya dengan masih ada satu hari perhentian? Ternyata, dia katakan begini,
Perhentian total yang Allah maksudkan bagi umatnya yang digambarkan sebelumnya pada hari perhentian Sabat Allah. Artinya, walaupun tujuan akhir kita adalah the true rest, ya, tempat Kanaan surgawi, tetapi kita bisa merasakan the foretaste of heaven. Kita bisa mencicip sedikit tentang sorga itu setiap minggu ketika kita berbakti pada hari Sabat. Setiap kali kita berhenti pada hari Sabat, ya, maka itu adalah sebuah cicipan kecil tentang apa itu perhentian yang sejati, di ultimate rest, yaitu apa? Kerajaan sorga. Mengapa demikian? Oleh karena sebenarnya setiap hari Sabat, ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk tidak memikirkan semua perkara duniawi, demikian juga akan kita lakukan di dalam kerajaan sorga. Semua yang di belakang masa lalu sudah ditinggalkan, dan fokus kita adalah komunikasi dengan Tuhan sebagai pencipta. Lalu pada hari Sabat ada terjadi kesetaraan. Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, bahkan hambamu laki-laki, hambamu perempuan, semuanya mendapatkan istirahat. Bahkan hewanmu sekalipun, semua mendapat istirahat pada hari itu. Demikian juga di dalam kerajaan sorga, tidak ada lagi perbedaan. Kaya, miskin, orang yang punya status sosial yang tinggi atau rendah, semua kita adalah anak-anak Allah. Jadi benar kalau kita mengambil kesimpulan bahwa perhentian hari Sabat itu adalah cicipan, foretaste dari kerajaan sorga, perhentian tanah Kanaan sorgawi yang sesungguhnya. Saya pikir itulah mengapa kita perlu belajar tentang tipos atau model-model, contoh-contoh yang dijabarkan di dalam buku pelajaran sekolah Sabat ini. Baik, di akhir pembahasan kita pada saat ini, kita akan melihat apa hubungan judul kita dengan ayat inti dan pelajaran kita di pelajaran yang ke-11 ini. Nah, sesuai dengan topik kita pekan ini, yaitu longing for more, yang diterjemahkan merindukan lebih banyak lagi, topik ini mengajak kita untuk merindukan perhentian di dalam Yesus. Sedangkan ayat tema kita memberikan dua macam ide atau dua ide, yaitu yang pertama tipologi, contoh, tipos, dan yang kedua adalah hal-hal yang dirindukan atau hal-hal jahat yang dirindukan, yang tidak boleh dirindukan oleh orang-orang di Korintus saat ini. Saudaraku yang terkasih, pelajaran sekolah Sabat kita banyak berbicara tentang kerinduan akan Yesus. Nah, perhentian di dalam Yesus ini menurut pelajaran sekolah Sabat adalah perhentian yang akan membebaskan kita dalam dosa. Perhentian di mana di dalam perjalanan rohani kita tidak akan menjadi orang yang keras kepala. Kita akan menjadi orang yang selalu setia kepada Tuhan. Kita akan menjadi selalu orang yang selalu merindukan perhentian bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini adalah perbedaan antara mereka yang selalu longing for more dengan mereka yang merindukan kejahatan atau evil di dalam 1 Korintus 10 ini. Nah, di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25, di sana dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Inilah akhir dari tipologi itu, atau penggenapan dari tipologi itu, yaitu saat ini kita dapat nikmati perhentian itu oleh karena Yesus itu adalah pengantara kita. Yesus sanggup untuk menyelamatkan kita dan dia sanggup untuk menjadi pengantara kita. Pelajaran sekolah Sabat pekan ini mengajak kita untuk merindukan lebih banyak perhentian di dalam Yesus. Ada banyak dari kita yang saat ini belum merasakan perhentian di dalam Yesus. Di dalam The Signs of the Times, 17 Maret 1887 halaman 161 mengatakan, kita tidak selalu mau untuk datang kepada Yesus dengan pencobaan dan kesulitan kita. Kadang-kadang kita menuangkan masalah kita ke telinga manusia dan menceritakan kesengsaraan kita kepada mereka yang tidak dapat menolong kita, dan lalai untuk menceritakan semuanya kepada Yesus yang mampu mengubah jalan sedih menuju jalan-jalan sukacita dan kedamaian. Luar biasa. Kalau saja kita memiliki kerinduan untuk lebih lagi merasakan perhentian di dalam Yesus, maka kita akan merasakan kedamaian di dalam kehidupan kita. Ibrani 4 ayat 11 mengatakan,
Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Kiranya pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini akan membuat kita untuk mencari Yesus lebih dan lebih lagi. Akan memotivasi kerinduan kita untuk mencari perhentian bersama dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih oleh karena berkat yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat memahami dan juga berdiskusi tentang pelajaran sekolah sahabat, merindukan lebih banyak lagi. Biarlah apa yang telah kami terima pada saat ini dapat membantu kami dalam pertumbuhan kehidupan kami, rohani kami, agar kami boleh selalu mencari Tuhan, hidup di dalam kedamaian yang Yesus tawarkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.